Selamat hari Minggu. Hari ini abang-abang akan membimbing adik-adik untuk Minggu Ceria. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak hari ini apa yang istimewa? Hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sebelum kita mulai Minggu Ceria kita, ada baiknya kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Setuju. Gas. Oke. Setelah kita mendengarkan lagu pembukaan dan dilanjutkan dengan doa pembukaan yang bisa adik-adik baca sendiri di rumah dengan teks yang sudah abang berikan, langsung saja kita ke bacaan Injil atau bacaan pada minggu hari ini, yaitu diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Bacaan dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegeriangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya." Dan Maria kira-kira tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Halo adik-adik. Adik-adik tahu nggak ini siapa? Kakak yakin adik-adik pasti tahu. Namanya Maria. Tapi adik-adik tahu nggak siapa itu Maria? Maria berasal dari Nazaret. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ibunya bernama Anna dan ayahnya bernama Yoakim. Maria sungguh menjadi berkat bagi keluarganya karena ia telah lama dinanti-nantikan pasangan Anna dan Yoakim. Sesudah Maria dewasa, hatinya tertambat pada seorang lelaki namanya Yusuf. Yusuf ini seorang yang sederhana, kuat, dan tegar orangnya. Dia adalah orang yang sangat saleh. Dan adik-adik tahu nggak pekerjaannya Yusuf apa? Kerjanya sebagai tukang kayu. Ketika mereka bertunangan, Maria hamil. Padahal mereka belum menikah. Yusuf pun terkejut, dan dengan maksud yang paling baik, ia bermaksud untuk menceraikan diam-diam istrinya. Namun ketika ia mempertimbangkan niatnya itu, seorang malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata kepada dia supaya jangan ragu mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah anak yang dikandung dengan Roh Kudus. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan malaikat, Yusuf pun menjadi berani untuk mengambil Maria sebagai istrinya.
Maria mengandung dari Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak kisahnya macam mana? Jadi seperti ini. Pada waktu itu Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel turun ke bumi, tepatnya ke kota Nazaret, untuk memberitakan kabar yang luar biasa besarnya kepada Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya." Maria bingung mendengar perkataan malaikat itu, dan ia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin? Kan aku belum bersuami," kata Maria. Tapi malaikat itu menjawab Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus atau anak Allah yang Maha Tinggi." Maria pun merenungkan perkataan malaikat itu. Setelah diam beberapa saat, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, mengandung sebelum menikah bagi seorang perempuan baik-baik pastilah dirasakan sebagai sebuah hal yang memalukan, bukan? Maria juga tentu merasakan hal itu. Tapi karena kepatuhannya kepada Tuhan dan karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia mau menerimanya semua itu dengan iman yang teguh. Yusuf yang mau menerima keadaannya pun membuat dia semakin kuat untuk melangkah menjalani panggilannya menjadi ibu Tuhan kita. Semasa hidupnya Maria senantiasa mendampingi Yesus, bahkan sampai Yesus wafat di salib. Sebagai seorang ibu, dia merasakan luka batin yang sangat dalam, adik-adik, melihat Yesus harus disalibkan oleh orang-orang yang sangat kecil. Namun dengan demikian, dia akhirnya mendapat ganjaran yang luar biasa. Sebagai ganjarannya, Tuhan telah mengangkat Maria ke surga, memberinya mahkota dan kebahagiaan surgawi untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik mau juga nggak dapat kebahagiaan di surga seperti Maria? Kalau abang sih mau. Nah, kalau mau, apa usaha kita untuk memperoleh? Sebagai usaha kita tuh harus hidup jujur, patuh terhadap orang tua, terhadap guru. Tidak boleh mengejek satu sama lain, dan harus menjadi garam dan terang bagi sesama. Itu saja pendalaman materi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Setelah adik mendengarkan pendalaman materi dari Abang Aldi, Abang mau nanya dulu, ayat emas kita hari ini adik-adik sudah tahu belum? Belum. Apa? Belum. Oh, jadi ayat emas kita pada hari ini tertulis di Lukas bab 1 ayat 50. Jadi kalau misalnya adik-adik penasaran, adik-adik bisa baca di Alkitab. Jadi ayat emasnya itu berbunyi, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Nah, sekian dari ayat emasnya. Langsung saja kita ke aksi nyatanya. Jadi abang-abang minta untuk adik-adik di rumah untuk aksi nyata. Contohnya itu seperti membantu orang tua di rumah. Lalu adik-adik kirim video adik-adik yang seperti membantu orang tua di rumah, seperti nyapu lantai, cuci piring, atau bersihkan halaman. Intinya membantu orang tua. Nanti adik-adik kirim video adik-adik ke pembinanya, yaitu Ibu Ade. Sekian dari abang-abang. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan doa penutup.